Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai aplikasi SI di level-level manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kami beranggotakan, next. Yang pertama, saya sendiri Ayang Pradila selaku moderator, yang kedua Revando Ramadian, dan yang ketiga Sastri Fuji Berlianti. Next. Nah, setiap level manajemen melakukan aktivitas yang berbeda sehingga kebutuhan akan informasi juga berbeda. Maka sistem informasi yang digunakan akan berbeda pula. Jenis informasi yang dibutuhkan berbagai level dalam organisasi berhubungan langsung dengan tingkat pengambilan keputusan manajemen struktur keputusannya. Next. Berikut saya akan menjelaskan mengenai jenis keputusan yang ada dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada keputusan tidak terstruktur, yang kedua keputusan terstruktur, yang ketiga keputusan semi terstruktur. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang kompleks, tidak terdefinisi dengan jelas, dan tidak memiliki solusi yang pasti. Keputusan tidak terstruktur ini melibatkan banyak faktor yang saling terkait dan membutuhkan pertimbangan yang matang dari pengambilan keputusan seperti manajer. Contohnya yaitu keputusan apakah akan meluncurkan produk baru, keputusan akan bergabung dengan perusahaan lain. Nah, di keputusan tidak terstruktur ini adanya tidak ada aturan atau prosedur yang jelas untuk pengambilan keputusannya, serta informasi yang tersedia tidak lengkap atau tidak pasti. Dan pada keputusan ini membutuhkan intuisi, pengalaman, dan penilaian subjektif pengambilan keputusannya. Next. Selanjutnya ada keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik. Keputusan ini biasanya memiliki prosedur yang jelas dan terdefinisi untuk menyelesaikannya. Keputusan terstruktur seringkali dapat diprogram atau diotomatisasi karena solusinya untuk masalah ini sudah diketahui. Contoh dari keputusan terstruktur adalah menentukan rute pengiriman barang, di mana perusahaan logistik menggunakan algoritme untuk menentukan rute yang paling efisien. Yang kedua ada menentukan harga produk. Untuk menentukan harga produk, perusahaan menggunakan analisis pasar dan biaya produksi untuk menentukan harga produk tersebut. Yang ketiga ada diagnosis penyakit. Diagnosis penyakit ini dokter menggunakan gejala dan hasil tes yang untuk mendiagnosis penyakit tersebut. Next. Selanjutnya ada keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur memiliki karakteristik campuran antara keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Keputusan semi terstruktur merupakan keputusan yang kompleks dan menantang untuk diselesaikan. Pengambilan keputusan yang efektif harus memiliki kombinasi keterampilan analitis, penilaian subjektif, dan kemampuan untuk menggunakan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Contoh dari keputusan terstruktur ini yaitu menentukan prioritas IT atau juga bisa memberikan atau memutuskan apakah memberikan pinjaman kredit kepada peminjam. Untuk keputusan terstruktur ini memiliki beberapa aturan dan prosedur yang tidak jelas, tetapi semua aspek keputusan dapat didefinisikan dengan jelas. Dan keputusan ini memerlukan pertimbangan penilaian subjektif dari pengambilan keputusan seperti manajer. Selanjutnya, jenis-jenis SI dalam level organisasi. Yang pertama, SI di level organisasi bawah atau operasional, yaitu mendukung manajer operasi melakukan kegiatannya. Jenis SI di level bawah ini yaitu TPS atau Transaction Processing System dan PCS atau Process Control System. Yang kedua, SI di level menengah digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan semi terstruktur. Jenis SI tersebut yaitu sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan Group Decision Support System, serta sistem informasi grafik. Yang ketiga ada SI di level atas,
Digunakan untuk perencanaan strategik dan pemecahan masalah. Jenis SI di level bawah di level atas ini adalah sistem informasi eksekutif atau eksekutif support system. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Sastri Fuji Belianti. Kepada Fuji dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang Transaction Processing System, di mana sistem memproses transaksi mengacu pada sistem pemrosesan informasi yang memproses semua transaksi yang terjadi dalam bisnis. Transaksi tersebut meliputi modifikasi, pengumpulan, dan pengambilan data transaksi. TPS sangat konsisten, efisien, dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada jenis-jenis TPS. TPS memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu pemrosesan batch, di mana jenis ini menafsirkan kumpulan data dengan mengkategorikan item berdasarkan kesamaan melalui pemrosesan batch. Hal ini dapat menyebabkan penundaan karena melibatkan peninjauan berbagai kumpulan data secara bersamaan. Yang kedua, pemrosesan waktu nyata, di mana jenis ini memproses transaksi dengan segera sehingga mencegah penundaan. Uh, Hal ini adalah teknik yang ideal ketika bisnis menangani transaksi tunggal. Selanjutnya ada komponen dan fitur. Yang pertama itu tentang komponen. Komponen terbagi menjadi 4, yang dimana yang pertama itu ada masukan. Masukan adalah permintaan asli pembayaran atau produk yang dikirim pihak luar ke TPS organisasi. Biasanya masukan mencakup tagihan, kupon, pesanan khusus, dan faktur. Yang kedua ada keluaran, di mana keluaran adalah dokumen yang dihasilkan TPS setelah memproses semua masukan. Misalnya kwitansi yang disimpan oleh perusahaan dalam catatannya. Dokumen tersebut membantu memvalidasi transaksi dan menawarkan rincian referensi penting untuk perpajakan dan berbagai keperluan resmi. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan dalam TPS adalah tempat organisasi menyimpan data keluaran dan masukannya. Beberapa bisnis menyimpan dokumen dalam database. Komponen ini memastikan keamanan, keaksibilitas, dan pengorganisasian semua dokumen jika digunakan terlambat. Yang terakhir, sistem pemrosesan, di mana sistem pemrosesan ini memeriksa setiap masukan dan menghasilkan keluaran yang berguna, misalnya tanda terima. Hal ini membantu menguraikan data masukan dan menentukan keluaran apa yang harus dihasilkan. Harus diingat bahwa waktu pemrosesan bervariasi tergantung pada jenis TPS yang digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, fitur. Yang pertama, akses terkendali. Akses terkendali adalah alat bisnis yang ampuh. Oleh karena itu, hanya karyawan yang berwenang dalam ya, hal itu hal ini hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Dengan kata lain, hanya memperbolehkan karyawan tertentu. Yang kedua, koneksi dengan lingkungan eksternal. Fitur ini menjalin hubungan dengan lingkungan eksternal dengan mendistribusikan informasi kepada pemasok. Yang ketiga, respon cepat. Fitur ini sangat penting bagi TPS karena organisasi tidak dapat membuat pelanggannya menunggu lama sebelum menyelesaikan transaksi. Yang keempat, ketidakfleksibelan, di mana TPS memproses semua transaksi dengan cara yang sama, terlepas dari waktu, pengguna, atau pelanggan, untuk memaksimalkan efisiensi. Selanjutnya ada keandalan, di mana TPS harus dapat diandalkan karena pelanggan tidak menoleransi kesalahan. Hal ini harus memiliki langkah-langkah keamanan dan keselamatan yang memadai. Yang terakhir, distribusi detail ke sistem lain.
di mana TPS menghasilkan distribusi informasi ke sistem yang berbeda. Misalnya sistem pemrosesan penjualan memberikan informasi ke sistem buku besar. Selanjutnya, proses kontrol sistem atau PCS adalah sistem kontrol otomatis yang mengawasi pabrik dan peralatan terkait yang menggunakan sistem komputer dan mengontrol aliran proses untuk mempertahankan operasi terus-menerus. Terdiri dari sistem komputer, perangkat kontrol proses, dan sistem antarmuka proses. Perangkat kontrol proses yaitu mengukur variabel proses yang melakukan kontrol melalui sinyal komputer yaitu aktuator, sensor, dan lain-lain. Sedangkan proses sistem antarmuka yaitu sistem unit fungsional yang menghubungkan perangkat kontrol proses dan sistem komputer. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fuji. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Revando Rahmadian. Kepada Revando dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu mengenai sistem informasi di level menengah. Sistem informasi di level menengah digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah terstruktur atau semi-struktur. Sistem-sistem informasi ini diantaranya yang pertama adalah sistem pakar. Nah, sistem pakar atau expert system merupakan sistem informasi berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuan pakar mengenai bidang aplikasi khusus dan kompleks di mana sistem tersebut bertindak sebagai konsultan bagi pemakai akhir. Nah, maksudnya di sini yaitu sistem pakar ini dapat berisi dengan pengetahuan atau knowledge dari satu atau lebih pakar. Pengetahuan dari pakar di dalam sistem ini digunakan sebagai dasar oleh sistem pakar untuk menjawab pertanyaan. Nah, ada 3 manfaat sistem pakar. Yang pertama, selalu tersedia di organisasi di mana pakar belum tentu selalu berada di tempat. Yang kedua, dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kenal lelah. Yang ketiga, lebih cepat dan lebih konsisten. Ada 2 cara kerja sistem pakar. Yang pertama yaitu cara forward reasoning atau forward chaining, yaitu di mana aturan-aturan diperiksa satu persatu urut mulai dari muka atau forward. Setiap aturan atau rule yang diperiksa, inference engine akan mengevaluasi apakah aturan ini berkondisi benar atau salah. Cara yang kedua yaitu cara backward reasoning atau backward chaining, yaitu di mana aturan akan dianggap sebagai suatu masalah atau hipotesis yang akan diselesaikan permasalahannya. Inference engine akan memeriksa aturan mulai dari aturan terakhir yang memberikan hasil. Selanjutnya itu komponen sistem pakar. Ada 3 komponen sistem pakar. Yang pertama yaitu user interface, yaitu media yang digunakan untuk berhubungan dengan input atau menerima data dan pertanyaan konsultasi dan output atau menjawab pertanyaan dengan pemakainya. Yang kedua, ada inference engine, yaitu software sistem pakar yang mengevaluasi aturan-aturan yang disediakan oleh basis pengetahuan dengan urutan-urutan tertentu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pemakai, sistem, dan konsultasi dari pemakai. Dan yang ketiga yaitu knowledge base atau basis pengetahuan, yaitu dibentuk aturan-aturan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan diambil dari pengetahuan para pakar. Next. Selanjutnya itu ada Decision Support System atau DSS. Decision Support System merupakan sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau semi-struktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analisis dan data yang tersedia. Ada 3 komponen Decision Support System. Yang pertama yaitu dialog manajemen, yaitu komponen untuk berdialog dengan pemakai sistem atau dalam SI merupakan komponen input dan output. Yang kedua ada model manajemen, yaitu komponen yang merubah data menjadi informasi yang relevan, misalnya linear programming.
Dan yang terakhir itu ada data manajemen. Nah, data manajemen ini yaitu komponen basis data yang terdiri dari semua basis data yang dapat diakses. Nah, adapun tujuan dari decision support system ini, yang pertama itu membantu manajer mengambil keputusan semi-struktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Yang kedua, membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan bukan menggantikannya. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen bukan untuk meningkatkan efisiensi. Next. Nah, selanjutnya itu ada Group Decision Support System. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDIS adalah sistem berbasis komputer interaktif yang dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan oleh sekelompok individu yang bekerja secara kolaboratif. Nah, dalam sistem pendukung keputusan kelompok ini terdapat 3 elemen dasar, yaitu yang pertama ada fasilitas fisik. Nah, ini mencakup semua ruang rapat, perangkat keras seperti komputer, proyektor, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan kelompok. Nah, yang kedua yaitu ada piranti perangkat lunak groupware. Nah, ini adalah perangkat lunak khusus yang memungkinkan anggota kelompok untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan mengakses alat analisis data untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu ada orang-orang dan teknik pengambilan keputusan. Nah, ini melibatkan anggota kelompok yang menggunakan Group Decision Support System serta teknik dan metode yang mereka terapkan dalam proses pengambilan keputusan seperti analisis SWOT, teknik pemetaan otak, dan atau pembuatan skenario. Next. Nah, selanjutnya itu ada Geographic Information System. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Geographic Information System ini dapat menampilkan berbagai jenis data dalam satu peta, seperti jalan, bangunan, dan vegetasi. Hal ini memungkinkan orang untuk lebih mudah melihat, menganalisis, dan memahami pola dan hubungan. Dan selanjutnya itu mengenai komponen Geographic Information System. Yang pertama itu hardware. Ini mencakup perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak Geographic Information System seperti komputer, server, perangkat penyimpanan data, dan perangkat input atau output. Yang kedua software. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. Contoh perangkat lunak Geographic Information System ini termasuk ARC-GIS, QGIS, dan GRASS-GIS. Dan yang ketiga yaitu ada data. Data geografis adalah komponen inti dari Geographic Information System. Ini bisa berupa berbagai jenis informasi seperti peta, citra satelit, data survei lapangan, atau atribut tertentu yang terkait dengan lokasi tertentu. Yang keempat yaitu manusia. Pengguna adalah komponen penting dari Geographic Information System. Mereka menggunakan perangkat lunak Geographic Information System untuk menganalisis data, membuat keputusan, dan menghasilkan output yang relevan. Dan yang terakhir itu metode. Metode mengacu pada teknik dan prosedur yang digunakan oleh pengguna untuk menganalisis data dan mencapai tujuan mereka dalam penggunaan Geographic Information System. Ini meliputi analisis spasial, pemodelan data, dan teknik pemetaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revando. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fuji. Kepada Fuji dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi tentang sistem pendukung eksekutif atau executive support system adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengubah data perusahaan menjadi laporan yang mudah diakses dan berlevel eksekutif seperti yang digunakan oleh Departemen Penagihan, Akuntansi, dan staf. Sistem pendukung eksekutif meningkatkan pengambilan keputusan bagi para eksekutif. Dalam istilah yang lebih sederhana,
ESS adalah alat pelaporan yang memungkinkan manajer tingkat eksekutif untuk dengan cepat mengakses laporan dari berbagai tingkat dan departemen perusahaan seperti penagihan, akuntansi biaya, dan penjadwalan, dan lain-lain. Dengan sistem pendukungan eksekutif ini dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi bisnis yang relevan. Selanjutnya, eksekutif informasi sistem atau EIS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dapat melakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang bersifat strategi. Executive Information System mengintegrasikan data yang berasal dari sumber data internal maupun eksternal, kemudian melakukan transformasi data ke dalam bentuk rangkuman laporan yang berguna. Laporan ini biasanya digunakan oleh manajer dan level eksekutif untuk mengakses secara cepat laporan yang berasal dari seluruh perusahaan dan departemen, sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang berguna bagi pihak eksekutif. Laporan ini digunakan untuk menemukan alternatif solusi permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan untuk perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa executive information system ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu dibuat untuk individual. Yang kedua, eksekutif user mengekstrak, menyaring, mengikat, dan melacak data yang penting. Selanjutnya, menyediakan online status akses analisis trend dan drill down atau memungkinkan pemakaian untuk mengakses kerincian atau data pendukung yang diringkas. Selanjutnya, mengakses dan mengintegrasikan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Selanjutnya, bersifat user-friendly untuk menggunakan. Hanya dibutuhkan sedikit keterampilan dalam pelecehan yang digunakan langsung oleh eksekutif tanpa perantara. Yang terakhir, menampilkan informasi grafik, tabular, dan tekstual. Executive Information System memiliki 4 kelebihan, yang dimana yang pertama mudah bagi eksekutif di tingkat atas untuk mempergunakannya, tidak dibutuhkan kemampuan komputer yang tinggi. Yang kedua, menyediakan rangkuman informasi perusahaan secara tepat waktu. Yang ketiga, menyaring data yang diperlukan oleh manajemen saja. Dan yang terakhir, menawarkan efisiensi untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya, ada 4 kelebihan Executive Information System. Yang pertama, fungsi terbatas, tidak mampu melakukan perhitungan kompleks. Dan yang kedua, sulit untuk mengukur manfaat dari implementasi sistem eksekutif informasi sistem. Dan yang ketiga, sistem mungkin menjadi lambat dan berat dikarenakan kebutuhan sumber daya yang tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan kecil akan kesulitan untuk mengimplementasikannya karena biaya yang tinggi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, hanya sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.